Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kita masih melanjutkan perjuangan ya di pekan terakhir sebelum libur Lebaran secara online ya untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah farmakognosi untuk bab morfologi tumbuhan ya. Di mana di pekan lalu kita sudah belajar terkait bagaimana potensi bahan alam yang ada di lingkungan kita yang itu bisa dijadikan bahan baku obat gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya sebelum kita memanfaatkan dari apa yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita, kita harus mengenal terlebih dahulu ya dari bahan alam tersebut. Oleh karena itu, bab ini sangat menentukan ya bagaimana karakteristik dari tanaman yang akan kita gunakan agar kita tidak salah gitu ya, karena jangan sampai nanti apa yang ada di referensi kalau semisal jenis tanaman tertentu ternyata bisa diambil metabolis sekundernya yang memang itu nanti untuk bahan baku pembuatan obat tradisional ataupun sediaan kosmetik gitu kan, tetap sama dengan apa yang kita gunakan ya, karena harus paham dulu ya terkait karakteristik dari tanaman tersebut. Makanya kita harus belajar terkait morfologinya. Sebetulnya morfologi itu umum ya, karakteristik yang sifatnya umum untuk semua makhluk hidup. Jadi tidak hanya berlaku untuk tumbuhan saja, karena dalam hal ini kalau dilihat dari usul asal katanya, asal usul katanya kebalik. Morfologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, artinya morphe, yang berarti bentuk, ya. Dan logos itu ilmu. Jadi kan kita bisa melihat dari istilah itu tadi ya, ada bentuk, ada ilmu. Berarti kan ilmu yang ingin mengetahui bentuk suatu hal. Nah, hal di sini adalah tumbuhan yang akan kita amati karakteristiknya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan pengertian dari morfologi itu adalah salah satu cabang ilmu botani ya yang mempelajari bentuk secara fisiknya, strukturnya dari tubuh tumbuhan. Yang mana kita akan mengkaji ya organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan itu, baik bagian-bagiannya, bentuknya, dan fungsinya. Nah, karena mengingat organ-organnya ini sangat banyak ya, setiap tumbuhan tuh kan paling enggak punya daun, punya akar, punya batang ya, punya bunga, punya apa lagi ya, biji gitu kan. Ini nggak mungkin disampaikan dalam satu kali pertemuan ya. Jadi dalam hal ini nanti akan ada dua pertemuan ya untuk menyampaikan berkenaan dengan morfologi tumbuhan. Pertemuan satu secara Zoom seperti ini, pertemuan duanya di luar Zoom, yaitu kalian nanti bisa menyimak video record yang saya sharekan ya. Itu paling tidak bisa menuntaskan dari apa yang belum bisa tersampaikan sepenuhnya di hari ini. Karena nggak mungkin banget tadi kalau kalian lihat slide-nya jumlahnya berapa, 80 ya, berbusa nanti saya menyampaikannya. Jadi ini saya menyampaikan semampu kita semua sesuai dengan jamnya. Nanti setelahnya kalau memang belum selesai, kayaknya sih nggak mungkin ya karena sebanyak itu. Nanti saya akan berikan video record yang sudah saya pernah record sebelumnya, jadi tetap bisa kalian simak gitu ya. Tapi tetap dalam perhitungan absen ini dalam satu pertemuan, karena nggak bisa nambah jam lagi, nanti bab yang lain kegeser. Nah inilah nggak enaknya kalau menumpuk-numpuk bab dalam satu mata kuliah ya. Kalian harus paham itu, paham ini. Sedangkan materi itu kalau di sumbernya itu ada dalam satu buku ini. Bayangkan ya, satu buku saya harus menyampaikan dalam satu pertemuan. Mabok-mabok lah ya. Nah, makanya kalau memang kalian ada apa namanya
ada sumber referensi yang mendukung, itu alhamdulillah ya, itu paling tidak bisa membuat kalian belajarnya lebih enak ya. Ini saya kasih tahu referensinya yang saya gunakan. Ini adalah referensi yang sangat mendukung sekali dalam ilmu farmakognosi untuk morfologi ya. Saya rasa ini jenis buku yang lama tapi masih terpakai hingga sekarang, dan kalau mau beli silahkan cari sendiri ya, bisa online, bisa offline, terserah belinya di mana. Online banyak ya, sekarang pun kalau kalian mau googling juga di Shopee juga banyak ya. Artinya dalam hal ini bisa kalian usahakan, dan tentunya harganya masih terjangkau kalau memang kalian mau beli ya, untuk mempermudah kalian belajar itu. Karena kalau saya menyampaikan satu buku dalam satu pertemuan tuh hal yang sangat tidak mungkin gitu ya. Oke, kita yang pertama akan mengenalkan terlebih dahulu ya, bahwasannya kalau kita belajar terkait tanaman itu kita harus tahu dulu tanaman itu tuh apa. Dan tanaman itu tuh kalau dalam struktur map organisasi kehidupan ya, itu berada di kingdom apa ya. Artinya dalam hal ini harus digolongkan terlebih dahulu. Jadi kan kalau kita ngomongin kingdom atau kerajaan di muka bumi ini, itu kan ada kerajaan apa namanya plante, ada kerajaan animalia ya, ada kerajaan protista, ada kerajaan jamur atau fungi. Ini sudah pernah saya sampaikan ya di mata kuliah mikrobiologi. Nah, salah satunya ada kerajaan plante. Jadi kerajaan plante ini adalah kerajaan tumbuhan yang menjadi dasar semua makhluk hidup yang masuk ke dalam kerajaan plante ini adalah makhluk hidup yang bisa melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau nggak bisa melakukan fotosintesis, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam kingdom plante. Ini yang pernah saya jelaskan terkait jamur ya. Jangan sampai nanti ada yang masih menyebutnya itu adalah tanaman jamur. Itu beda kerajaan itu ya, jangan digabung-gabungkan. Jamur-jamur, tanaman-tanaman. Kenapa jamur itu tidak dimasukkan ke dalam golongan kingdom plante ya? Karena memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Artinya mereka tidak punya yang disebut dengan zat hijau daun ya, atau klorofil. Nah, penggolongan di dalam kingdom plante ini ada dua ya, ada tumbuhan yang berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh ya. Kalau yang tidak berpembuluh itu ada lumut ya. Lumut pun golongannya macam-macam, ada lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Nah, di dunia herbal itu sudah banyak yang memanfaatkan lumut itu sebagai sumber untuk mendapatkan metabolit sekunder karena memiliki kandungan-kandungan kimia yang bisa dijadikan obat ya, memiliki khasiat. Kayak lumut hati itu kenapa dikatakan lumut hati? Karena memang bentuknya kan kayak hati, dan ternyata di dalam lumut itu ketika dilakukan proses ekstraksi itu mengandung senyawa atau metabolit sekunder yang bisa digunakan untuk obat herbal penyembuh hepatitis ya. Jadi dalam hal ini salah satunya itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini adalah contoh sudah banyaknya jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan. Kayaknya tidak ada deh satu jenis tanaman yang belum dimanfaatkan kecuali tanaman langka ya. Tanaman yang memang itu tidak bisa kita manfaatkan, apalagi tanaman yang sifatnya beracun, itu tidak boleh ya. Nah, sedangkan kalau yang berpembuluh itu ada golongan paku, paku-pakuan, ada tumbuhan berbiji. Kalau paku-pakuan tuh ada paku lumut, ada paku ekor kuda, ada paku sejati. Ini pun juga sudah banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan obat. Kalau nggak percaya searching aja ya. Khasiat paku lumut, khasiat paku ekor kuda sudah banyak banget ya. Bahkan banyak riset-riset yang sudah mengambil sampel-sampel dari tanaman paku-pakuan itu terhadap aktivitas biologis seperti antibakteri, antioksidan itu sudah banyak yang melakukan.
gitu ya. Nah, kemudian tumbuhan berbiji ada dua penggolongan ya, ada yang biji terbuka, ada yang tertutup ya. Kalau yang terbuka itu disebut sebagai gimnosperme ya, kalau yang tertutup disebut angiosperme. Kalau yang terbuka itu ada golongan Coniferaophyta ya, kemudian ada Cyathophyta, ada Ginkgophyta, ada Genitophyta. Kalau yang nomor tiga itu yang sudah sering dijumpai dalam pengobatan ya, pernah dengar istilah ginkgo biloba ya, untuk meningkatkan daya ingat ya. Nah, itu dari golongan nomor tiga itu. Ginkgo pita ya. Jadi ada tanaman ginkgo biloba yang memiliki khasiat untuk meningkatkan daya ingat. Kenapa bisa meningkatkan daya ingat? Karena bisa menyembuhkan atau menyehatkan saraf-saraf yang mungkin kurang sehat atau apa, dengan adanya kandungan yang dimiliki oleh ginkgo biloba itu bisa melancarkan kinerja dari sarafnya sehingga bisa meningkatkan daya ingat gitu. Nah, sedangkan kalau yang biji tertutup itu ada dua golongan ya, ada monokotil sama dikotil. Kalau kalian masih ingat ya, monokotil berarti dia berkeping satu, kalau dikotil berarti berkeping dua. Gitu ya. Nah, ini adalah penggolongan berdasarkan mapping untuk kingdom plantae. Dan ini semua sudah pernah dilakukan riset untuk menguji khasiat dari tanaman tersebut yang memang memiliki khasiat terhadap kesehatan. Ya, jadi sebetulnya bukan hal yang baru lagi ya memanfaatkan tanaman, ini sudah lama. Tapi paling tidak kita belajar lagi ya, yang mana kita ke depannya itu bisa lebih mengeksplor lebih jauh, terutama terhadap tanaman-tanaman yang belum banyak dimanfaatkan ya, apalagi tanaman liar yang memang itu banyak nggak sukai oleh orang, banyak dibabat, banyak dihilangkan dari lingkungan rumah, ternyata memiliki khasiat. Jadi sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan begitu. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan itu tidak semua ya, tidak semua golongan saya sampaikan. Di sini saya fokusnya untuk yang tumbuhan berbiji saja ya. Untuk yang berpembulu, tidak berpembulu tidak saya sampaikan. Jadi di sini yang saya sampaikan yang tumbuhan berbiji yang memang ke depannya ini banyak yang ada di farmakope herbal ya, yang memang sudah terbukti memiliki khasiat, sudah banyak dilakukan pemeriksaan secara fitokimianya, khasiatnya ya. Jadi saya prioritaskan untuk menjelaskan yang morfologi yang sifatnya tumbuhan tingkat tinggi. Ya, ini tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ada dua tadi sudah saya sampaikan ya, ada tumbuhan biji terbuka, ada yang tumbuhan biji tertutup. Ya, sebetulnya ini tumbuhan yang kalau secara kasat mata itu sebetulnya hampir sama. Tapi ternyata beda ya, terutama dari bijinya. Kalau untuk yang biji terbuka itu bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah atau dia benar-benar terbuka ya. Tapi kalau untuk yang tertutup itu bijinya ada di dalam bakal buah gitu. Nah, ini contohnya kalau yang biji terbuka itu ada ginkgo biloba ya. Tadi saya sebutkan yang sering sudah didengar dan viral dari lama gitu ya, yang bisa meningkatkan daya ingat pada manusia, terutama anak-anak sama lansia ya. Artinya dalam hal ini tuh bisa meningkatkan fokus dan lain-lain. Sedangkan kalau yang tumbuhan biji tertutup itu variasinya banyak ya. Ada penggolongan monokotil atau dikotil. Kalau monokotil itu contohnya tebu ya. Sedangkan kalau yang dikotil misalkan kayak mangga, jambu ya, memang itu menjadi penggolongan yang harus diperhatikan di awal secara morfologinya. Kenapa? Karena bisa kita karakterisasi dari bentuk daunnya ya. Kalau bentuk daunnya pada monokotil itu biasanya bentuknya sejajar panjang ya, lancip ujungnya. Tapi kalau apa namanya yang dikotil macam-macam. Ada yang bentuknya menjari, ada yang bentuknya menyirip, ada yang bentuknya sejajar atau melengkung. Semua tergantung dari jenis tanaman. Ya. Nah,
Untuk lebih memudahkan kalian belajar lagi secara dasar ilmu morfologinya, ini saya buatkan perbandingan seperti ini. Nanti bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman yang kalian jumpai ya, agar lebih mudah gitu kan. Nah, kalau yang monokotil itu bentuk daunnya itu bisa sejajar atau melengkung ya kayak tadi tebu, kemudian jagung ya, kemudian padi. Nah, itu jelas untuk monokotil itu karena daunnya seperti itu. Tapi kalau yang dikotil itu bentuknya bisa macam-macam. Ada yang menjari, ada yang menyirip, ada yang apa namanya? Kayak bulat telur gitu ya. Jadi memang dia dominannya macam-macam kalau yang dikotil. Tapi kalau yang monokotil itu monoton. Jadi bentuknya itu ya kayak gitulah sejajar. Kayak daun jagung kan kayak gitu ya, hampir sama kayak daun daun eh, padi gitu kan. Kemudian untuk rumput-rumputan, nah hampir sama ya, itu adalah monokotil gitu. Nah, kalau untuk berkas pengangkut ini harus dilihat berdasarkan anatominya pakai mikroskop ya. Sedangkan kalau untuk yang monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar, kalau untuk yang dikotil dia tersusun seperti ini. Ini pun juga sangat mudah dilihat pakai mikroskop, memang bentuknya sangat berbeda gitu ya. Kalau untuk bunga jadi bagian periasan bunga itu hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan kalau untuk yang dikotil itu bisa 2, 4, 5 atau kelipatannya. Jadi dia lebih kompleks gitu ya. Kemudian untuk akar, kalau untuk serabut itu bentuknya seperti ini. Dia banyak cabang-cabangnya, tapi kalau diperhatikan dia tidak memiliki akar yang menembus ke bawah gitu ya. Jadi ini yang membuat tanaman monokotil Ibu, tidak ya. Ibu maaf, layarnya nggak ada Ibu. Berbagi layarnya terjeda. Oh gitu. Kok di saya ada ya? Bentar-bentar. Sudah belum? Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Ada Ibu. Baik, saya lanjut ya. Nah, kalau untuk akar ini dia seperti ini ya, cabangnya banyak, tapi dia tidak memiliki bagian akar yang menembus ke bawah yang sangat begitu dalam ya. Itu ini yang menyebabkan kalau monokotil itu kekuatan akarnya dia lebih gampang goyah ya atau gampang rubuh gitu dibandingkan dengan yang dikotil. Kalau dikotil itu memiliki sistem akarnya tunggang karena dia memiliki satu bagian yang menuju ke bawah yang itu bisa memperkuat atau memperkokoh. Kenapa? Karena kalau untuk dikotil kan badan tubuhnya kan lebih besar ya, apalagi berkambium. Jadi kalau dia bentuk pohon ya, yang itu batangnya bisa lebar diameternya, itu kalau nggak memiliki akar yang kokoh dia gampang tumbang. Tapi kalau untuk monokotil kayak tadi rumput-rumputan, kayak jagung ya, kayak padi, itu kan nggak punya kambium ya, pembuluh kayunya nggak ada. Jadi batangnya ya hanya seperti itu saja dari awal sampai akhir tidak membesar itu kan. Jadi tidak perlu akar yang kuat dan kalian pun juga mudah untuk mencabut gitu ya. Beda kalau kayak kalian mencabut pohon mangga yang udah gede itu wow, kalau sampai ada yang berhasil luar biasa banget gitu ya. Jadi dalam hal ini kekokohan itu sangat membantu dan menyesuaikan morfologinya gitu. Nah, kita akan membahas satu persatu ya terkait organ tumbuhan. Jadi pada umumnya, yang saya sampaikan pada umumnya ya, walaupun setiap tanaman punya modifikasi yang berbeda-beda ya. Pada umumnya tanaman tuh punya namanya daun. Daun itu kalau bahasa Latinnya folium ya. Kemudian batang, batang ini kaulis ya. Kemudian akar itu radix ya. Bunga itu floss, biji itu semen ya. Jadi ini adalah struktur umum yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kenapa ini dibahas di mata kuliah farmakognosi? Karena kan nanti ketika pengambilan bahan baku kita mau ngambil yang mana nih? Apakah daunnya, apakah batangnya, apakah akarnya, bunganya, bijinya atau lain-lainnya. Jadi harus paham dulu morfologinya atau semuanya, herbanya.
ya. Herba itu kalau diperuntukkan tanaman-tanaman yang sifatnya kecil ya. Kalau untuk yang besar ya bukan herba namanya ya. Jadi dalam hal ini harus diperhatikan istilah-istilah penting ya dalam penyebutannya gitu. Untuk daun ya saya rasa sudah mengerti ya fungsi daun untuk apa. Ini hanya mengulang ilmu IPA aja ya dulu ketika kalian di sekolah dasar atau ilmu biologi. Jadi daun itu ya kalau tumbuhan vitalnya itu sebagai tempat proses fotosintesis ya untuk nutrisi, pembentukan nutrisi. Kemudian sebagai organ respirasi, ada juga untuk yang reproduksi ya, semua tergantung dari jenis. Tapi yang paling utama itu untuk tempat terjadinya fotosintesis ya. Jadi selain itu juga daun itu di apa ya sebagai tempat adanya metabolit sekunder ya. Masih ingat ya penjelasan saya sebelumnya metabolit sekunder itu sangat dibutuhkan untuk adaptasi atau pelindungan diri terhadap lingkungan. Jadi kan tumbuhan ini kan tidak bisa menghindar kalau ada ancaman dari luar ya, entah itu dari hewan predator ya, dari mikroba yang bisa merusak si tumbuhan itu. Makanya dengan adanya metabolit sekunder yang dihasilkan itu paling tidak membuat mereka tidak suka karena aromanya, karena rasanya, biasanya kan dominan pahit ya kalau metabolit sekunder. Jadi memang sebetulnya bisa kita pastikan nggak ada obat itu yang enak ya, karena obat itu kan rata-rata nggak enak, pahit, karena memang karakteristiknya tidak disukai oleh hewan-hewan atau mikroba yang jahat gitu ya kan dalam hal ini itu menjadi alasan utama kita kenapa kita ingin mengembangkan metabolisme sekunder yang ada di dalam tumbuhan karena memang itu bisa dijadikan alternatif pengobatan. Kalau itu dikonsumsi manusia, paling tidak bisa meningkatkan sistem biologis dalam tubuh kita. Pelindungan-pelindungan terhadap mikroba-mikroba yang sifatnya patogen terutama, meningkatkan sistem imun, kemudian menangkal radikal bebas karena memang memiliki sifat antioksidan. Gitu ya. Harapannya seperti itu, simpel sebetulnya. Tinggal bagaimana cara kita ingin mengembangkannya itu. Gitu. Nah, daun pun bentuknya macam-macam ya. Ada daun lengkap sama daun tidak lengkap ya. Kalau lengkap itu berarti semuanya punya helai daun, tangkai daun, pelepah daun ya. Ini kalau dilihat dari contohnya itu yang punya daun lengkap itu ada pohon pisang, ada pohon pinang ya. Karena dia punya pelepah daun. Karena nggak semua tanaman itu punya pelepah daun. Sedangkan kalau untuk yang tidak lengkap itu punya salah satunya aja yang bukan tidak memiliki salah satunya aja ya. Jadi atau keduanya yang memang itu dimiliki oleh daun lengkap ya. Misalkan di sini ada daun bertangkai, berarti hanya terdiri dari tangkai sama helaian aja ya. Jadi tidak punya apa namanya kayak pelepah daun seperti daun lengkap ya. Contohnya seperti nangka, mangga ya, ini tidak punya. Kemudian yang kedua ada daun berupih atau daun berpelepah ya. Jadi ini hanya memiliki pelepah saja. Contohnya padi, jagung ya. Ini kalau kalian lihat kan kayak nggak punya tangkai kan dia langsung membalut si tubuh batangnya gitu ya. Karena memang ini termasuk ke dalam daun yang tidak lengkap gitu. Kemudian ada daun yang terdiri dari helaian saja, jadi tanpa upih dan tangkai. Jadi kayak seolah tuh dia memeluk si batangnya itu, jadi tidak punya tangkai ya kayak apa ya, langsung muncul dari permukaan tanah gitu ya. Jadi contohnya kayak biduri, tempoyak ya. Kemudian juga daun, tapi ternyata itu bukan daun, itu tangkai ya, kayak akasia. Dulu saya waktu masih kecil sering ya menjumpai akasia, tapi sekarang saya kok jarang banget ya menjumpai pohon akasia. Saya mikirnya dulu itu yang warna hijau-hijau ini daunnya ya, karena belum belajar itu kan. Ternyata ini tuh bukan daunnya, ini tangkainya gitu ya. Tangkainya yang melebar dan menebal itu. Nah, ini yang disebut dengan filodia. Nah, ini hanya terjadi pada tanaman akasia karena seolah-olah itu daun, ternyata itu adalah tangkainya saja. Tapi tangkainya yang berwarna hijau. Jadi proses fotosintesisnya itu terjadi di tangkainya.
Kemudian, nah ini kalau untuk alat-alat tambahan atau pelengkap daun ya, ini dimiliki oleh jenis-jenis tanaman tertentu saja yang memang butuh perlindungan ya, seperti daun penumpu atau stipula, ini pada daun nangka atau daun mawar nih yang bentuknya kecil seperti ini ya. Ini untuk melindungi kuncup yang masih muda ya, jadi supaya tidak gampang rusak. Kemudian ada bumbung seperti ini ya, selaput bumbung ini untuk melindungi bagian dalamnya ya. Ada juga lidah-lidah atau ligula nih. Ini biasanya pada rumput-rumputan ya, karena nanti bisa digunakan untuk melindungi supaya tidak terlalu banyak air yang masuk. Karena kalau sampai banyak air yang masuk ke dalamnya itu bisa menyebabkan pembusukan ya. Akhirnya si tanaman itu menjadi mati atau rusak. Nah, untuk kaitannya dengan daun ya, bentuk daun itu bermacam-macam. Ya, ini kalau sudah ngomongin daun itu kayak kita itu mengenali satu persatu gitu ya, paling jelimet gitu. Memang dalam hal ini pengenalan terhadap tumbuhan itu tidak mungkin hanya bisa kita pahami dalam satu lihat ya. Jadi harus dilihat berkali-kali, harus diidentifikasi dan harus ada panduannya gitu. Makanya nanti penting sekali ya bagi kalian ketika saatnya sudah ngambil tugas akhir dan mendapatkan judul yang berbahan alam yang harus itu dari tanaman apa gitu ya. Itu harus ada proses identifikasi. Tapi memang kita tidak bisa memaksakan harus kita yang mengidentifikasi ya. Ini bisa menggunakan layanan dari lab botani yang ada di kampus-kampus yang sudah memiliki itu, yang mana itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apakah betul tanaman itu adalah tanaman yang kita maksud. Jangan sampai nanti kita maksudnya tanaman A, ternyata itu tanaman B. Kan nggak nyambung. Nah, proses itu disebut sebagai determinasi. Jadi determinasi itu nanti akan ditelaah satu-satu ya, bentuk daunnya gimana, bentuk akarnya gimana, batangnya gimana. Nanti pada hasilnya itu akan diperoleh kesimpulan apakah ini termasuk tanaman apa gitu. Jadi dalam hal ini yang bisa melakukan adalah ahli botani ya yang memang mempelajari ini banget gitu ya. Jadi artinya dalam hal ini kami tidak memaksakan harus mahasiswa yang melakukanlah daripada salah gitu ya. Tapi paling tidak kalian tahu ilmunya walaupun realnya nanti kalian tidak melakukan sendiri. Paling tidak kalian tahu, oh bentuk tanaman saya ini bentuknya bulat telur Bu. Oh bentuknya lonjong Bu. Oh bentuknya lenset Bu. Nah paling tidak tahu istilah-istilah kayak gitu. Tapi tidak memaksakan harus bisa melakukan determinasi sendiri. Justru malah berbahaya. Kenapa? Karena determinasi itu harus dilakukan oleh orang yang punya lisensi terkait itu, yang paham, pakarnya lah bahasanya ya, dan menggunakan rujukan-rujukan yang memang sudah terstandarkan. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Nah, di sini contoh bentuk daun yang sering kita jumpai ya, ada bentuk daun bulat seperti ini, ada bentuk daun perisai, daun jorong ya, daun memanjang, ada bentuk daun bangun langsat. Ini adalah keanekaragaman jenis daun yang dimiliki oleh tumbuhan ya. Jadi kita itu kalau belajar terkait alam itu semakin merenung harusnya ya. Masya Allah sekali gitu ya, Allah atau Tuhan kita ini menciptakan sekian banyak ini itu untuk siapa? Kalau bukan untuk hamba-hambanya. Ya semoga sih ketika kita belajar terkait bahan alam, itu semakin meningkatkan rasa percaya kita, semakin meningkatkan iman kita dan rasa syukur kita. Bahwa saya sebetulnya alam ini sudah sangat mendukung kehidupan manusia. Tapi sayangnya banyak manusia yang tidak mau peduli terhadap alam karena maunya hanya merusak, hanya menggunakan, tapi tidak mau melestarikan, tidak mau meregenerasikan. Sudah tahu ada saatnya habis, tapi nggak mau menanam kembali. Nah, ini kan adalah salah satu karakteristik manusia-manusia yang egois. Tapi semoga teman-teman yang ada di sini itu tidak melakukan hal yang serupa. Boleh memanfaatkan, tetapi tidak boleh merusak atau menghabiskan total. Harus ada pergantian yang
baru gitu ya. Saya selalu berpesan seperti itu ketika mengajar di bahan alam karena saya nggak mau farmasi ini dicap hanya sebagai perusak ya, penghabis gitu. Karena yang diambil bahan alam semua ya di lingkungan kita direbus lah, dicacah-cacah lah, dikeringin lah jadi simplisia. Tapi harus punya tanggung jawab untuk bisa dilestarikan kembali sehingga tidak punah begitu. Nah, kemudian ini sekaligus ya saya akan memberikan penugasan ya. Jadi setiap tabel yang nantinya ada instruksi seperti ini berarti ini adalah penugasan ya. Dan penugasan ini sifatnya kelompok ya. Jadi nanti kalian bisa kok menggunakan kelompok praktik juga bisa. Tapi saya di sini butuh kepastian ya. Makanya tidak hanya mengerjakan tapi juga harus jelas siapa nama mahasiswa yang mengerjakan ya. Jadi dalam satu kelompok itu nanti ditulis di sini ya. Jadi misalkan kita ngomongin daun tadi ya. Nah, daun itu kan bentuknya ada yang bulat, ada yang bangun perisai, ada yang jorong, ada yang memanjang, ada yang bangun lancet ya. Jadi silakan ya sesuai dengan tabel yang ada ini nanti dikerjakan contoh tanaman yang daunnya bentuknya bulat atau bundar itu apa? Tulis di sini. Nah, di sini ketentuannya masing-masing minimal 2. Berarti setiap bentuk daun ini ada 2 tanaman ya. Kemudian silahkan cari gambar tanaman itu baik itu googling maupun foto langsung kalau memang kalian punya. Ya kalau nggak punya ya jangan memaksakan ya. Mau nanam juga nanti tumbuhnya lama ya, nggak kefoto-foto nanti. Jadi boleh ngambil dari internet atau dari Google gitu kan untuk mengambil gambar tanaman yang kita tuliskan di sini. Kemudian silakan dituliskan nama latinnya apa dan siapa yang mengerjakan ya. Ini saya sepenuhnya serahkan kepada kelompok ya, pembagiannya seperti apa. Yang jelas tidak ada yang dirugikan. Jadi semuanya harus terlibat ya. Oke, kemudian ada penggolongan bentuk daun ya. Bagian yang terlebar itu terdapat di bawah tengah-tengah ya. Jadi yang lebar itu di bagian bawahnya. Kalau kalian lihat kan yang bagian lebarnya di bagian bawah ya. Nah, ini. Yang pertama ada pangkal daun tidak bertoreh ya. Jadi pangkal daun tidak bertoreh ini artinya bisa kita lihat ya, bentuk daun bagian terlebar di bawah dan daun tidak bertoreh itu ada yang bentuknya bulat telur, ada yang segitiga seperti ini, ada yang delta, ada yang belah ketupat. Ya, ini adalah bentuk pangkal daun tidak bertoreh. Ya, nah di sini juga sama. Yang kedua juga pangkal daun bertoreh dan berlekuk, gitu ya. Tahu ya bedanya? Kalau ini kan seperti lurus gitu aja, tapi kalau untuk yang bertoreh itu ada lekuannya. Bertoreh itu maksudnya berlekuk ya. Jadi ada ngelekuknya gitu ya. Kalau ini kan enggak ya, lurus gitu ya. Jadi enggak ada lekukannya. Tapi kalau untuk yang pangkal daun bertoreh ada lekukannya seperti ini. Jadi ada yang bentuk jantung, ada yang bentuk ginjal, ada yang bentuk panah, tombak, bertelinga. Emang ada ya Bu bentuk panah kayak gini? Ada. Kalau nggak ada ya ngapain nongol di sini ya? Ya silahkan nanti bisa dicari ya bentuk tanaman yang bentuk pangkalnya itu bertoreh atau berlekuk untuk daunnya. Nah ini juga sama ya. Jadi silakan nanti dilengkapi ya bentuk bulat telur, contoh tanamannya apa ya. Kemudian gambar daunnya seperti apa. Nah ini untuk yang tanaman yang kalian pilih silahkan bebas aja ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari daun pangkal daunnya ya. Kemudian bagian yang terlebar di atas tengah-tengah helaian ya. Jadi ada bulat telur terbalik ya, ada jantung terbalik. Ini kan kalau lihat itu kan kayak jantung terbalik ya. Ada segitiga terbalik seperti ini dan ada spatula atau sudip karena bentuknya kayak sudip ya. Ini adalah bagian yang terlebar di atas tengah-tengah helaian ya. Ini juga sama ya. Silakan kalian sebutkan tanaman-tanaman yang memiliki daun bentuknya kayak gini.
Ada yang bentuk daun terbalik, jantung terbalik, segitiga terbalik, spatula atau sudut ya. Silakan dilengkapi di tabelnya. Kemudian tidak ada bagian yang terlebar tapi hampir semuanya sama dari ujung ke ujung. Nah, ini kayak monokotil ya. Jadi bentuk-bentuk daun yang sejajar gitu kan. Ada yang bentuk garis, ada yang pita, ada yang pedang, ada yang paku, ada yang jarum ya. Ini juga sama. Silakan berikan contoh tanamannya. Tanaman apa yang bentuk daunnya garis, tanaman apa yang bentuknya pita, tanaman apa yang bentuknya pedang, paku, jarum ya. Nanti silahkan bisa dituliskan di tabelnya yang sudah disediakan. Ngerjainnya gimana Bu? Ya silakan di copy aja tabelnya, silakan nanti bisa diketikkan di Word ya. Jangan PPT-nya kalian kirimkan ulang banyak banget ini, cukup diambil sesuai keperluan saja ya. Jadi yang ada tabelnya silakan di copy, dipindahkan ke Word gitu kan. Ya itu nanti sesuai dengan pertanyaannya apa. Sekalian pertanyaannya ya, jangan enggak gitu. Kalau enggak nanti saya bingung ini ngejawab yang mana. Nah, tadi membahas terkait pangkal, sekarang kita membahas terkait ujung daun, berarti bagian atasnya. Jadi kalau ujung daun tuh ada yang runcing, ada yang meruncing. Nah, ini beda ini runcing sama meruncing aja beda. Kalau runcing itu kayak nggak ada basa-basinya, dia langsung runcing gitu. Tapi kalau meruncing itu ada basa-basinya dulu, ada lekuannya dulu baru runcing gitu kan. Ada tumpul ya, ada membulat gitu, ada rompang, terbelah seperti ini dan ada berduri. Ini juga sama, silakan di sebutkan ya contoh tanamannya apa, gambar tanamannya bagaimana yang memiliki ujung daun seperti ini ya. Kemudian pangkal daun. Nah, ini ya, pangkal daun itu paling atas paling bawahnya ini ya. Ada yang bentuknya runcing ya, ada yang meruncing, ada yang tumpul, membulat, rompang sama berlekuk ya. Ini juga sama. Silakan nanti bisa dilengkapi dari tabel yang tersedia ya. Nah, tipe daun ya itu juga macam-macam ya. Kalau kita ngomongin tipe daun yang bagian tepinya itu ada bagian tepi daun yang rata, ada yang bertoreh, jadi kayak gerigi gitu ya. Nah, torehan ini ada yang kecil, ada yang dangkal ya. Jadi dalam hal ini bisa dijadikan proses identifikasi gitu ya. Jadi kalau dilihat tepi daun tengah ya dengan toreh yang bebas atau merdeka, yang A ini adalah melengkung ke bawah. Jadi bentuknya dia itu kayak ke bawah gitu ya. Daunnya melengkung ke bawah. Yang ke B ini rata dia ya bentuk tepinya. Kalau yang ini berombak-ombak dikit tapi nggak banyak ya. Ini sangat berombak ya. Atau yang E ini beringgit. Kalau ini bergerigi, ya beda ya. Beringgit, bergerigi, bergigi ya, bergigi ganda. Nah, itulah saking banyaknya tipe daun ya. Makanya saya tuh salut bagi mereka yang bekerja di lab botani ya. Tiap hari yang dihadapi bentuk-bentuk daun ya, bentuk-bentuk akar karena itu proses identifikasi gitu. Jadi kalau kita sudah apa level yang sudah industri ini sangat penting sekali untuk determinasi ya. Karena nggak boleh sembarangan. Kita klaimnya itu adalah tanaman jahe. Gimana yakin kalau itu jahe? Kita klaimnya itu tanaman sambiloto. Gimana itu beneran tanaman sambiloto? Kalau yang ditanam itu betulan itu. Makanya perlu adanya proses identifikasi dengan determinasi. Nah, orang-orang yang paham di bidangnya ini melakukan determinasinya nggak mudah. Per satu-satu bentuk daunnya dari tadi yang saya sampaikan. Bagian bawahnya, bagian pangkalnya, bagian tepinya, semuanya harus ada data-datanya. Apakah dia bergigi, berigi, bergigi ganda ya. Kita aja ngeliatnya udah belenger, udah pusing gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita memahaminya meskipun tidak menghafalnya ya. Artinya dalam hal ini paling tidak kita paham bahwasanya setiap tanaman itu pasti memberi karakteristik yang berbeda-beda untuk setiap antar jenisnya. Tapi kalau dalam satu jenis yang sama sih masih sama ya. Tapi kalau enggak ya otomatis ada perbedaan-perbedaan.
Nah, kemudian bagian daun dengan toreh yang merdeka banget, ini merdeka banget ya. Jadi banyak lekukannya gitu ya. Ada berigit ganda, ada yang berlekuk seperti ini, ada yang bercangap ya. Cangap tuh kayak ada sobekan-sobekan di tepi-tepinya ini, dan ada yang berbagi menyirip seperti ini. Ini kalau dilihat udah banyak banget ya jenis tanamannya gitu ya. Bentuk daunnya pun berbeda-beda. Kalau pengen ngelihat bentuk-bentuk daun yang berbeda, ya di belakang rumah kalian tuh, sekitar rumah aja lah ya, nggak usah jauh-jauh ke hutan. Kalau ke hutan apalagi udah berbagai macam lagi gitu kan, itu akan dilihat bentuk daunnya tuh beda-beda ya, setiap satu tanaman dengan tanaman yang lain gitu. Nah, daging daun juga begitu ya, ada yang tipis, ada yang tebal ya, ada yang tipis dan lunak, ada yang agak kaku, itu juga sangat menentukan karakteristik dari tanaman. Warna daun juga begitu ya. Ini kalau warna daun tuh kaitannya dengan kandungan zat warna yang dimiliki. Jadi kan ada tanaman yang tidak memiliki warna hijau. Itu bukan berarti dia tidak memiliki zat hijau daun ya, punya, tapi dia tertutupi oleh warna pigmen yang lain. Karena pigmen pada tanaman itu ada pigmen berwarna kuning, namanya xanthofil, merah, likopen, jingga, karoten ya. Dan ini sangat menentukan kandungan antioksidannya. Ya, jadi kandungan-kandungan itu yang kalau dimanfaatkan itu bisa dijadikan bahan obat seperti itu. Tapi yang paling susah adalah ada kandungan antioksidannya, tapi ternyata ada zat yang itu kalau dikonsumsi terlalu banyak bisa menyebabkan racun misalkan. Susah ini yang memisahkannya. Makanya rata-rata kalau tanaman-tanaman yang apa namanya, kandungan alkaloidnya tinggi, itu kan rasanya lebih pahit ya. Itu kalau nggak hati-hati atau nggak ditelaah dulu, itu justru malah bisa menyebabkan racun gitu. Makanya memang sulit untuk kita langsung memanfaatkan. Biasanya dipisahkan dulu senyawanya agar kita bisa mendapatkan senyawa spesifik yang kita inginkan gitu. Nah, itu ya terkait daun ya. Ini paling tidak saya bisa menyampaikan dua organ ya. Yang terakhir batang. Jadi untuk yang lainnya nanti bisa disimak di video record yang saya berikan ya, untuk bisa dipelajari secara mandiri untuk pertemuan kita hari ini. Yang kedua batang. Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua adalah organ batang ya. Ini berbeda dengan daun. Kalau daun kan fungsinya untuk proses fotosintesis ya. Kalau batang ini lebih untuk menopang ya, pertumbuhan dari tanaman tersebut, tapi selain itu juga bisa sih untuk proses fotosintesis, karena beberapa batang yang warnanya hijau ya, sebagai jalur transportasi, sebagai tempat penyimpanan makanan, dan juga bisa sebagai reproduksi ya, tapi semua tergantung dari jenis tanamannya. Dan kita pun juga banyak jenis tanaman yang kita ambil batangnya untuk simplisia dan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk bahan baku obat gitu kan. Jadi dalam hal ini kita harus paham dulu terkait apa itu batang gitu. Nah, kalau batang secara umumnya itu ada bagian eksternal seperti ini ya. Jadi ada nodus ya, nodus itu sebagai tempat melekatnya daun ya, nodus ya bukan modus ya, jangan salah sebut.
Kemudian internodus ya, itu bagian antara dua nodus. Jadi ini nodus ya. Jadi antar dua nodus ini namanya adalah internodus. Ada aksilar. Aksilar itu yang ada di bagian tunas embrionik ya, yang itu ada di bagian aksil daun ya, yang dia juga bisa mengalami spesialisasi untuk menghasilkan vegetatif atau pucuk untuk reproduksi yang selalu baru gitu ya, yang selalu daunnya daun muda gitu ya. Kemudian apikal bud ini tunas apikal ya, jadi bagian yang aktif tumbuh menjadi tumbuhan yang semakin tinggi atau lebih tinggi. Ini biasanya ada di bagian atas gitu ya, atas atau puncaknya. Nah, jenis-jenis batang itu macam-macam ya. Ada tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya. Nah, ini repot ini ya. Berbatang tapi tidak berbatang sesungguhnya gitu. Jadi batangnya itu pendek ya, sehingga seolah-olah nggak memiliki batang gitu, karena saking nempel banget si daun itu ke permukaan tanah gitu ya. Jadi disebut juga sebagai tanaman yang berbentuk batang roset ya, dia tersusun rapat. Contohnya kayak lobak ya. Dia kan kalau tertutup tanah kan seolah-olah dia nggak punya batang. Batangnya yang mana? Bukan yang putih. Batangnya itu ini yang kayak leher ini batangnya. Saking kecil pendeknya gitu ya. Nah, kemudian kalau sawi juga begitu ya. Ini bukan batang nih, daun nih. Batangnya itu yang melekat pada permukaan batangnya. Sorry, tanahnya. Nah, kemudian ada daun sendok seperti ini ya, Plantago mayor. Ini juga nempel banget ya di permukaan tanah. Sehingga kalau dari luar itu kelihatan nggak punya batang. Gitu. Nah, ada penggolongan-penggolongan ya yang bisa dipahami kalau untuk tumbuhan yang berbatang jelas, ini yang sering kita manfaatkan untuk sumber obat ya. Artinya paling banyak gitu ya, bukan bukan yang lain enggak, tapi paling banyak gitu. Tapi juga kita bisa karakterisasi lagi ya, dari setiap tanaman yang punya batang jelas itu ada penggolongan berbatang basah ya. Itu bentuk batangnya lunak berair, misalnya kayak bayem itu kan lunak berair gitu ya. Kemudian batang berkayu. Berkayu ini ya itu tadi dia memiliki klorofil, tapi mungkin bisa dilihat dari ukurannya. Jadi kalau semisal ukurannya itu tingginya lebih dari 6 meter itu disebut pohon. Kalau dia kurang dari 6 meter itu disebut perdu. Kalau dia kurang dari 1 meter disebut semak. Ya, jadi kalau sampai pernah mendengar istilah semak-semak gitu kan, ya itu berarti tumbuhan yang ukurannya kurang dari 1 meter. Ya, jadi meskipun dia berbatang berkayu, tetapi ada penggolongannya berdasarkan tingginya. Ya, ada pohon, perdu, sama semak. Kemudian batang rumput atau kalmus ya. Nah, di sini biasanya batang itu bentuknya tidak keras ya, memiliki ruas-ruas misalkan seperti padi, rumput ya. Kemudian batang mendong, bukan mending ya, mendong ya. Ini biasanya yang paling sering buat tikar ya. Kalau kalian pernah dengar istilah tikar, dianyam gitu kan ya, daun-daunnya itu lebih lebih kuat dan kokoh gitu ya, dan lebih besar dan lebar, panjang pula gitu kan. Nah, ini yang biasa digunakan untuk kerajinan tikar, pembuatan tikar ya. Kemudian, nah bentuk batang ya. Kalau untuk yang monokotil, ini biasanya dia bentuknya konsisten ya, hampir sama dari bawah ke atas tuh hampir sama kalau untuk yang monokotil. Tapi kalau untuk dikotil ya itu semakin ke atas semakin mengecil, yang paling besar di bawah. Gitu. Karena di bawah ini kan yang menopang ya, menopang tumbuhan di atasnya. Tapi kalau untuk monokotil enggak, contoh kayak padi, padi itu kan enggak sama, enggak beda kan antara bagian bawah sama atas kan sama. Nah, bentuk batang ini macam-macam ya, ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk persegi ya, semua dilihat dari ujungnya ya, potongannya. Kalau bulat tuh kayak bambu nih bulat nih. Kalau yang bentuk bersegi segitiga itu ada rumput teki ya. Kalau yang segi empat itu batang markisah ya.
segitunya perbedaan-perbedaan itu ada dan itu tidak selalu kita amati ya. Jadi emang iya batangnya markisa itu kalau dipotong bentuknya segi empat, cantik ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa menambah wawasan kita. Nah, kemudian bentuknya pipih melebar seperti ini ya. Di sini ada Phytocladia, dia pipih ya, pertumbuhannya ke atas. Ini contohnya adalah jakang ya. Jarang sih ya kita jumpai ini, saya juga belum pernah lihat langsung. Kemudian ada Cladodia, ini dia bentuknya itu ya kaktus ya. Jadi dia itu tumbuh dan mengadakan percabangan. Pokoknya kalau ini bentuknya percabangan ya batangnya ya. Ini contohnya kaktus. Kalau dilihat dari permukaan batang, ada yang licin, ada yang berusuk, ada yang beralur, ada yang bersayap, ya, ada yang berambut seperti ini, gitu kan, macam-macam bentuknya, ya. Ada yang berduri, ya, contohnya kayak mawar, tuh, mawar berduri. Hati-hati mendekati mawar karena banyak durinya, gitu. Tapi ya dalam hal ini ya jangan sampai melukai orang lain yang tidak sengaja melewati ya. Tapi kalau memang sengaja mau merusak ya dilukai nggak apa-apa ya karena mau merusak dia. Kemudian memperlihatkan bekas daun. Jadi kalau kalian pernah lihat pohon pepaya ketika kalian melepaskan pelepahnya itu meninggalkan bekas seperti ini ya. Kemudian ada kerak seperti ini ya, ini pada daun apa batang ini ya, jambu ya. Kalau kalian suka lingkungan ya, ngebolang, ya itu biasanya kalian paling suka kalau ngelihat batang jambu ya. Jadi dipretelin, diambil ini. Kalau suka anak-anak yang bermain di kebun itu kreativitasnya tinggi ya ketimbang yang nonton HP aja ya. Ini dalam hal ini lebih bagus kreativitasnya terhadap alam gitu. Nah, kemudian berdasarkan arah tubuh batang ya, ada yang tegak lurus, ada yang menggantung ya, ada yang berbaring, ada yang menjalar, ada yang serong ke atas macam-macam nih. Ya, ini semua adalah karakteristik yang dimiliki oleh batang tumbuhan ya. Kalau yang lain ini ada yang mengangguk kayak batang matahari ya, bunga matahari. Jadi dia akan mengikuti arah dari datangnya sinar matahari. Gitu. Memanjat ya, contohnya sirih. Sirih itu kan nggak bisa kalau nggak ada tempat untuk dia memanjat ya, bisa membuat dia mengokohkan tubuhnya ya. Kemudian yang membelit ini kayak bunga telang ya. Memang serba salah sih nanam bunga telang ini ya. Bagus bunganya, manfaatnya juga bagus untuk kesehatan, tapi dia membelit semua tanaman-tanaman di sekitarnya. Akhirnya mati tanamannya ya. Jadi kalau mau menanam bunga telang agak dijauhkan dengan tanaman-tanaman yang lain karena ini nggak kira-kira dia membelitnya. Membelit nggak cuma numpang hidup tapi ngematiin tanamannya karena dihabiskan ya nutrisinya, kemudian di apa ya ibarat kata tuh kayak diikat banget gitu loh, jadi banyak tanaman yang terganggu pertumbuhannya. Bagus ya, saya pun sangat menyukai bunga telang karena warnanya cantik, manfaatnya bagus ya, bahkan banyak yang menggunakan untuk obat herbal ya, diseduh aja, nggak usah dikeringin, diseduh aja udah jadi teh gitu ya, untuk antioksidan segala jenis penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Nah kemudian ada modifikasi batang ya, jadi ada batang yang berada di atas permukaan tanah ya. Jadi ada batang yang tereduksi menjadi lempengan ya. Ini contohnya wortel ya. Jadi kan tadi saya mengatakan kayak leher aja itu ya. Jadi ini adalah batang yang berada di atas permukaan tanah. Kemudian ada batang tegak, contohnya kayak jagung ya. Ada merayap, ini stroberi ya. Memanjat itu ada yang bentuknya apa namanya, yang nomor 1 ini ya, dan ada yang bentuknya nomor 2 ya. Contohnya ada yang tahu nih tanaman apa ini? Kalau dalam bahasa Latinnya adalah portulaca. Ya.
Kemudian modifikasi batang dari subaerial ya. Jadi ada batang pelari ya nomor satu ini ya. Jadi dia menyebar ke seluruh permukaan tanah. Ini paling sebel kalau ada tumbuh rumput seperti ini, cepet banget merambatnya ya, karena dia sebut sebagai batang pelari itu tadi. Dia merambat satu dengan yang lainnya itu sangat cepat sekali gitu ya. Jadi cepat memenuhi permukaan tanah itu. Ada stolon ya pada strawberry, ada sucker, ada offset ya. Ini jenis-jenis tanaman yang memang paling banyak dijumpai yang ada di sekitar ya. Seperti kayak sucker ini kan seperti daun mint ya. Ini memiliki bagian batang yang tumbuh secara horizontal di atas tanah ya, yang mana cabang-cabangnya itu tumbuh sama besarnya dengan nodusnya. Gitu. Kemudian modifikasi batang ya di bawah permukaan tanah ada umbi ya. Jadi umbi itu contohnya di sini kentang. Jadi ternyata kentang itu tuh bukan akar ya. Jadi jangan salah lagi. Kentang itu adalah batang sebetulnya, tapi batang yang mengalami modifikasi, jadi ujungnya membesar dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi si tanaman itu. Dan bisa kita manfaatkan sebagai sumber pangan. Gitu ya. Kemudian rizoma, rizoma pun juga sebagai modifikasi batang ya, yang ada sisiknya, nodusnya ya. Ini untuk jenis tanaman rimpang-rimpangan ya, baik itu jahe, kunyit ya dan lain-lain. Ada kom ya, contohnya di sini tales. Ini dia batang yang terkondensasi ya, yang tumbuhnya vertikal di bawah permukaan tanah dan memiliki modus gitu ya. Kemudian ada umbi lapis ya, ini bawang merah saya contohkan ya, karena di sini memiliki lempeng-lempeng yang berlapis-lapis ya, dikelilingi oleh sisik ya, dan ini sebagai tempat cadangan makanan cadangan ya bagi si tumbuhan tersebut gitu, dan ternyata bisa kita manfaatkan sebagai bahan atau bumbu masakan ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya khawatir nanti pada mabok semua ya, karena materinya banyak banget. Jangankan kalian, saya aja udah mulai mabok gitu ya untuk menyampaikan materi ini ya. Nggak disampaikan kalian nanti butuh, nggak disampaikan saya juga pusing ya. Karena memang kalau kita belajar morfologi ini, aduh, tantangan tersendiri ya. Makanya tadi saya menyampaikan, orang yang pakar di bidangnya ini saya salut itu ya. Sampai benar-benar hafal satu persatu gitu kan. Kalau kalian nggak usah hafal nggak apa-apa, yang penting ngerti ya. Yang penting paham, yang penting bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu ya yang dapat saya tanyakan, saya sampaikan ya, sampai saya ngeblank kan, saking sudah waktunya. Saya hari ini saya ngajar 3 kali ya, luar biasa kan. Jadi rasanya udah ngos-ngosan banget. Jadi mungkin kita cukupkan aja dulu, dan sisanya nanti silakan lewat video aja ya untuk yang akar, kemudian bunga ya. Itu bisa menambah referensi kalian ya, paling tidak nanti pada saat kita praktik ya, itu kalian nggak bingung lagi untuk mengidentifikasi tanamannya. Jadi bentuknya gimana ya. Kemudian terutama sih ini ya, morfologi umumnya aja lah ya. Bentuk daun, warna daun ya, yang memang itu sangat menentukan dari segi uji organoleptisnya untuk setiap bahan yang kalian buat dalam bentuk simplisia itu ya. Jadi jangan sampai nanti berbeda dengan aslinya yang memang itu yang kita maksud ya. Kalian sih pengennya buat simplisia dari daun binahong misalkan, tapi kok ternyata yang diambil bukan binahong, kan itu sangat tidak cocok gitu ya, dan itu sangat membahayakan kalau memang itu dijadikan bahan baku obat gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita buat ya. Walaupun sebetulnya yang kita buat meskipun itu salah, tetap ada kandungan kimia secara metabolis sekundernya, tapi kan tidak sesuai dengan tujuan awalnya apa. Nah, itu yang kita hindari. Maka
makanya penting sekali melakukan proses identifikasi gitu ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk apa namanya perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Kalaupun toh enggak juga saya maklum karena sangat begitu banyak ya. Jangankan yang banyak, sedikit aja mungkin banyak lewatnya, tapi yang jelas kekurangan yang kita miliki harus dicarikan solusinya ya. Kalau memang tidak begitu bisa fokus di Zoom online seperti ini secara langsung, berarti kalian harus banyak belajar di sela-sela waktu yang lain untuk mengejar ketertinggalan. Jangan sampai nanti nggak masuk sama sekali ya, repot ini ya, artinya tidak bisa mendapatkan apapun dalam mata kuliah yang diambil. Itu sangat disayangkan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup aja lah ya, udah sore juga. Ya, jadi itu sih pesan saya ya. Kalau yang pelajaran terkait morfologi banyak baca ya. Banyak baca, tapi saya tidak memaksa untuk menghafal enggak ya, karena aku itu sulit. Tapi paling tidak nanti kalian bisa untuk memahami setiap tanaman ya, terutama tanaman yang kalian buat simplisiannya. Ya, itu harapannya sih kalian lebih menguasai itu dulu sebelum menguasai yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lainnya itu ya tambahan atau bonus lah. Syukur-syukur kalau bisa, enggak juga ya enggak apa-apa ya. Karena saya khawatirin nanti kalian terlalu fokus di sini, akhirnya yang lain blank semua kan lama repot nanti kan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Dalam hal ini apa namanya bisa dipahami kalau ilmu farmakognosi ini dikatakan sebagai ilmu dasar inti farmasi, tapi sebetulnya ini dasar ya, inti farmasi tapi ini dasar untuk pengembangan obat tradisional, obat OHT, obat fitofarmaka. Jadi kalau mau mengembangkan obat tradisional tanpa kalian belajar mata kuliah farmakognosi itu akan sangat susah ya, karena semua dasarnya di sini gitu. Makanya jangan sampai tidak bisa, karena menjadi seorang tenaga vokasi farmasi ini tuh keilmuannya nggak cuma satu di bidang pelayanan ini ya, kefarmasian yang sedang mungkin saat ini banyak yang sedang kalian geluti ya di pelayanan, entah itu apotik, entah itu rumah sakit, klinik dan segala macam. Tapi kalian pun juga punya kewenangan untuk pengembangan obat tradisional. Jadi amanah yang kalian emban itu berat ya. Makanya jangan disia-siakan waktu belajarnya. Karena dengan kalian nantinya sudah bergelar ahli media farmasi dan sudah mendapatkan STR, orang sudah percaya kalau kalian tuh jago ngeracik obat tradisional. Percayalah ya. Nah, jangankan jago ngeracik obat tradisional, ngebedain tanaman aja masih bingung, kan repot gitu ya. Nanti yang meminum malah mabuk-mabuk malahan ya. Ya, nggak apa-apa itu berproses ya. Nggak semuanya harus langsung hafal enggak ya. Makanya banyak baca, banyak berliterasi ya, banyak membaca penelitian orang ya. Karena dengan begitu nanti tiba-tiba muncullah ide gitu ya. Saya mau buat apa ini yang bisa dikembangkan ke depannya gitu. Saya sih berharap begitu ya. Artinya dalam hal ini ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan lah ya. Salah satu apa yang ada di kita gitu kan. Tidak hanya kita itu mengerjakan apa yang orang lain kasih, tapi kita kerjakan apa yang ada di kepala kita itu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita sore hari ini. Saya cukupkan ya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sebelumnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.